Nah, baiklah, di sini saya Miftah Salsabila akan melanjutkan penjelasan terkait genom organisme. Sebelumnya teman-teman sudah paham dan duduk terkait kromosom ya. Jadi saatnya kita membahas tentang genom organisme. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu nih apa perbedaan antara gen dengan genom. Nah, gen adalah unit molekul DNA atau RNA dengan panjang minimum tertentu yang membawa informasi mengenai urutan asam amino yang lengkap dari suatu protein. Sedangkan genom merupakan total dari DNA yang dimiliki oleh organisme atau satu kesatuan gen yang secara alami dimiliki oleh satu sel atau satu kesatuan kromosom jasad eukariotik dalam fase haploid. Nah, genom manusia dan hewan terdiri dari DNA inti atau nuklear genom dan DNA mitokondria. Sedangkan untuk tumbuhan itu terdiri dari DNA plastid, DNA kloroplast, dan DNA mitokondria. Nah, dari gambar peta konsep berikut kita dapat melihat bahwasannya genom manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu genom inti dan genom mitokondria, di mana genom inti ini terdiri dari gen-gen yang mengkode protein maupun tidak mengkode protein, atau yang disebut dengan gen and gen related DNA dengan extragenik DNA. Nah, di mana genom manusia ini hanya 10% yang mampu mengkode protein vital yang dibutuhkan oleh manusia, sedangkan 90%-nya tidak mampu mengkode protein. Nah, gen yang tidak mengkode protein ini terdiri dari pseudogen, kemudian ada fragmen gen, intron, ataupun sekuen yang tidak ditranslasi. Nah, untuk genom mitokondrianya terdiri dari 2 gen ribosomal, kemudian ada 22 gen tRNA dan 13 gen pengkode protein. Nah, genom manusia ini sangat berbeda dengan organisme prokariotik seperti bakteri, di mana pada bakteri 90% gen yang dimiliki oleh dia mampu mengkode protein, sedangkan 10%-nya itu tidak mampu mengkode protein. Oke, selanjutnya itu ada organisasi genom pada prokariotik. Nah, genom pada kelompok jasad prokariotik seringkali dijumpai pada bahan genetik tambahan. Nah, selain bahan genetik utamanya. Nah, bahan genetik tambahan itu disebut dengan plasmid. Nah, jika sel prokariot itu memiliki plasmid bawaan, maka plasmid tersebut adalah bagian dari genomnya. Namun, apabila plasmid tersebut adalah plasmid yang diperoleh dari hasil sisipan, maka plasmid tersebut tidak termasuk menjadi genom bakteri tersebut. Nah, bahan genetik utama atau kromosom jasad prokariot itu terdiri atas satu unit molekul DNA untai ganda dengan struktur sirkular. Nah, jasad prokariot ini bersifat diploid, yang artinya hanya memiliki satu bahan genetik utama. Bahan genetik pada prokariotik tidak dikemas di dalam suatu struktur yang jelas karena organisme prokariot itu tidak memiliki atau tidak mempunyai inti sel. Nah, bahan genetik ya pada prokariot ini terikat pada membran sel sebelah dalam yang berperan dalam proses pemisahan DNA pada saat terjadi pembelahan sel. Pada umumnya, organisme prokariot memiliki struktur molekul DNA yang berbentuk lingkaran. Namun, pada beberapa spesies atau jenis bakteri seperti Borrelia burgdorferi dan Streptomyces lividans itu memiliki materi genetik yang berbentuk linier.
Nah, kenapa struktur DNA bakteri ini sirkular? Salah satu alasannya adalah karena ukurannya yang sangat panjang, bahkan ukuran materi genetiknya ini dapat melebihi panjang sel itu sendiri. Contohnya, panjang molekul DNA utama pada bakteri Escherichia coli itu sekitar 1,2 mm, sedangkan ukuran selnya hanya 1 mm. Nah, ini kan tidak efektif ya kalau DNA-nya itu bentuknya linear, maka bentuknya akan sirkuler sehingga mampu berada di dalam sel bakteri. Selanjutnya yaitu mekanisme pengemasan DNA yang berbentuk sirkuler ini akan terkondensasi membentuk rangkaian seperti butiran tasbih. Nah, setiap butiran tersebut tersusun atas molekul DNA dalam keadaan berpilin yang berikatan dengan suatu protein dan molekul poliamin. Nah, selanjutnya ada organisasi gen dalam genom prokariotik. Nah, jadi genom jasad prokariotik ini dapat tersusun atas banyak unit gen. Nah, secara umum terdapat 3 struktur lengkap gen bakteri. Yang pertama yaitu ada promoter, di mana bagian ini adalah yang berfungsi sebagai pengatur proses ekspresi genetik atau transkripsi. Yang kedua, ada bagian struktural atau gen pengkode protein atau coding region yang merupakan bagian gen yang membawa kode-kode genetik yang akan ditranskripsi dan kemudian ditranslasi. Sedangkan yang ketiga itu ada terminator, di mana bagian ini adalah bagian dari gen yang berperan dalam proses penghentian transkripsi. Nah, pada jasad prokariotik diketahui ada 4 kelompok utama organisasi gen. Yang pertama yaitu ada gen independen. Nah, gen ini adalah gen yang ekspresinya tidak bertanggung jawab pada ekspresi gen lain, sehingga gen ini akan diekspresikan terus-menerus selama selnya masih tumbuh. Yang kedua ada gen transkripsi. Gen ini adalah sekelompok gen yang secara fisik tertolak berdekatan dan diekspresikan bersama, karena produk ekspresi gen tersebut diperlukan dalam suatu rangkaian proses fisiologis yang sama. Contohnya adalah unit transkripsi gen yang mengkode rRNA dan tRNA. Yang ketiga adalah kelompok gen. Nah, beberapa gen yang secara fisik terletak pada lokus yang berdekatan dan produk ekspresi gen tersebut diperlukan dalam rangkaian proses fisiologis yang sama, meskipun masing-masing gen tersebut dikendalikan secara independen. Dan yang terakhir yaitu ada operon, di mana operon adalah beberapa gen struktural yang berdekatan dan ekspresinya dikendalikan oleh satu promotor yang sama. Sistem operon tidak ditemukan di dalam organisasi gen dalam eukariotik. Dengan adanya sistem operon ini, maka mRNA hasil transkripsi gen prokariot bersifat polisistonik, karena satu molekul mRNA mengkode lebih dari satu protein.